Saya kira ada jalan yang bisa ditempuh setelah keluarnya putusan penghentian penyidikan, penghentian perkara terhadap laporan tersebut, yaitu dengan melakukan gugatan pra peradilan di pengadilan. Nah, ini dimaksudkan untuk membatalkan keputusan dari Bareskrim, sehingga proses ini nantinya apabila gugatan peradilan itu diterima, maka itu bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di HS Speak Up. Nah, kali ini sahabat, isu yang akan kita bahas masih terkait dengan persoalan tudingan ijazah palsu terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Nah, kita tahu laporan TPUA telah memasuki babak baru di mana hasil keputusan Bareskrim menyatakan bahwa ijazah milik Jokowi itu asli dan identik dengan ijazah pembanding. Nah, terhadap putusan Bareskrim tersebut telah menimbulkan pro dan kontra, di mana kita tahu pihak pelapor atau kelompok-kelompok yang sepemahaman dengan mereka itu mempersoalkan ijazah istilah identik bukan autentik, karena mereka pada prinsipnya menginginkan bahwa ijazah itu harus autentik. Di video kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit komentar terkait dengan persoalan ini, termasuk memberikan penjelasan apa sih maksud istilah autentik itu dilihat dari perspektif hukum. Kemudian siapa sebenarnya atau pihak atau institusi mana sebenarnya yang bisa memberi keputusan bahwa sebuah dokumen termasuk ijazah itu adalah autentik. Oleh karena itu sahabat, silahkan tonton terus video ini. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menekan tanda lonceng. Oke, baik. Proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh Bareskrim itu mengungkap bahwa ijazah milik Joko Widodo itu asli atau identik dengan ijazah asli yang dijadikan sebagai pembanding. Oleh karena itu, Bareskrim memutuskan bahwa laporan pidana terhadap mantan Presiden Joko Widodo itu tidak memenuhi unsur atau tidak ditemukannya unsur pidana sehingga tidak bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Melalui konferensi pers, pihak Bareskrim telah mengumumkan bahwa ijazah tersebut identik. Nah, istilah identik inilah yang banyak dipersoalkan, termasuk para pelapor dan golongan-golongan yang sepemahaman dengan mereka. Mereka menginginkan bahwa seharusnya yang diputuskan oleh Mabes Polri itu bukan identik tapi autentik. Namun pertanyaannya, apakah pihak kepolisian itu memiliki kewenangan untuk memutus suatu dokumen sebagai dokumen yang autentik? Jawabannya tentu saja tidak. Untuk menyatakan bahwa sebuah dokumen itu autentik itu harus melalui proses peradilan. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu semata hanya mengidentifikasi, termasuk melakukan perbandingan dengan dokumen-dokumen autentik. Mereka membandingkan ijazah milik Jokowi itu dengan ijazah yang asli, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa ijazah milik Jokowi itu identik bukan autentik. Namun sebelumnya sahabat, perlu kita pahami pengertian autentik itu sendiri adalah secara hukum adalah bahwa itu suatu dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan institusi yang berwenang termasuk ijazah. Nah, institusi yang berwenang untuk membuat ijazah tentu saja adalah universitas atau perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut, dan ini saya kira sudah dilakukan oleh kepolisian dengan mendatangi pihak UGM. Pihak UGM sendiri telah menyatakan secara resmi bahwa ijazah milik Joko Widodo itu asli. Ketika pihak UGM menyatakan bahwa ijazah milik Joko Widodo itu asli, itu menurut saya pada prinsipnya bahwa ijazah milik Joko itu sudah termasuk dokumen yang autentik. Sehingga sahabat, menurut saya wajar jika pihak kepolisian berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi termasuk dari pihak UGM sendiri itu menghentikan proses hukum terhadap laporan TPUA terkait dengan tudingan ijazah palsu terhadap mantan Presiden Joko Widodo, karena meskipun putusannya tidak menyatakan otentik, karena memang itu bukan kewenangannya, itu kewenangan pengadilan, tapi menyatakan identik dengan ijazah atau dokumen yang autentik. Jadi sahabat, seharusnya persoalan ini sudah selesai, namun ya kita tahu pihak-pihak penuding ini bersikeras untuk tetap melanjutkan proses hukum terhadap mantan Presiden Jokowi terkait dengan kepemilikan ijazah palsu. Namun saya kira ada jalan yang bisa ditempuh
setelah keluarnya putusan penghentian penyidikan, penghentian perkara terhadap laporan tersebut, yaitu dengan melakukan gugatan pra peradilan di pengadilan. Nah, ini dimaksudkan untuk membatalkan keputusan dari Bareskrim, sehingga proses ini nantinya apabila gugatan peradilan itu diterima, maka itu bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Saya kira ini adalah salah satu cara yang bisa ditempuh oleh para pelapor. Kemudian cara lain yang bisa dilakukan untuk membuktikan otentik atau tidaknya ijazah milik Jokowi tersebut adalah dengan cara melakukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, karena ini adalah pengadilan yang bisa memberi putusan tentang sah tidaknya suatu dokumen termasuk dokumen ijazah. Nah, cara ini bisa ditempuh, namun saya kira ini agak sulit karena agak repot untuk menjelaskan legal standing para penggugat. Legal standing maksudnya adalah apa kepentingan hukum atau kerugian apa yang diderita oleh seseorang, oleh penggugat, atas palsu atau tidaknya dokumen ijazah milik Joko Widodo. Jadi saya kira yang paling logis dan masuk akal dilakukan sekarang terkait dengan keputusan Bareskrim tentang identiknya ijazah Jokowi dengan ijazah pembanding itu adalah melakukan gugatan pra peradilan di pengadilan. Jadi sahabat, demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Tetap nantikan video-video kami selanjutnya.